Because of you. Because of you, Alex. You did it. You. Halo pencinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang diambil dari kisah nyata pada tahun 1960, di mana seorang pengusaha dari Inggris bernama Greville Wynn yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang berubah menjadi kurir mata-mata dalam konflik internasional terbesar dalam sejarah antara Uni Soviet dan Amerika yang dikenal dengan krisis rudal Kuba. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar belakang tahun 1960, ada sebuah pertemuan penting di negara Uni Soviet, di mana sang Perdana Menteri Uni Soviet yaitu Nikita Khrushchev sedang membangga-banggakan persenjataan nuklir mereka yang semakin kuat, di mana pertemuan itu juga dihadiri oleh Kolonel Oleg Vladimirovich Penkovsky, seorang intelijen Uni Soviet yang bekerja sebagai riset ilmiah. Dialah yang selama ini membocorkan rahasia Uni Soviet ke intelijen Amerika, yang akhirnya mengakhiri krisis rudal Kuba. Berlanjut ke Penkovsky yang sedang mengamati pintu masuk kedutaan Amerika di Moskow. Saat melihat dua pemuda yang keluar dari sana, Penkovsky pun mengikuti mereka. Hingga pada malam hari, Penkovsky mendekati mereka dan memberikan sebuah amplop yang berisi dokumen penting untuk diberikan kepada wakil kepala misi di kedutaan Amerika. Lalu salah satu pemuda itu pun mengantarkan dokumen itu ke kedutaan. 4 bulan kemudian, seorang agen CIA Amerika yaitu Emily Donovan mendatangi markas besar dari agen rahasia Inggris dan membawakan sebuah dokumen rahasia yang berisi tentang rencana perang nuklir yang dikirimkan oleh mata-mata mereka di Moskow, yaitu Oleg Vladimirovich Penkovsky, dan meminta bantuan mereka untuk mengirimkan seorang mata-mata dari luar kedutaan agar tidak dicurigai oleh intelijen Uni Soviet untuk menjadi penghubung mereka di Moskow. Dan pilihan mereka pun jatuh kepada seorang pengusaha dari Inggris yaitu Greville Wynn. Greville memiliki seorang istri yaitu Sheila dan seorang putra bernama Andrew. Saat di rumah, Greville ditelepon oleh seseorang dari Dewan Perdagangan dan memintanya untuk bertemu. Saat bertemu, ternyata mereka adalah Emily dan juga Frank, yang menyamar sebagai Dewan Perdagangan. Mereka pun mengobrol dan Greville pun menceritakan tentang jam terbangnya saat bekerja di Eropa Timur. Lalu mereka menawarkan Greville untuk bekerja di Uni Soviet sebagai mata-mata di sana, dengan kedok sebagai seorang pengusaha yang menjalankan bisnis di Moskow. Walaupun ragu, Greville akhirnya menerima tawaran itu. Lalu, Emily dan Frank menjelaskan detailnya kepada Greville. Lalu Emily memberikan sebuah pin kepada Greville untuk dipakai olehnya saat di Moskow, agar dikenali oleh mata-mata mereka yaitu Penkovsky. Saat di rumah, Greville mengatakan pada istrinya kalau dia akan melakukan perjalanan bisnis ke Uni Soviet. Di tempat lain, seorang mata-mata ditangkap oleh intelijen Uni Soviet dan dieksekusi di depan Penkovsky dan pejabat lain sebagai peringatan bagi mereka yang berkhianat kepada negara. Greville pun tiba di Moskow dan dia menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya, Greville pun menghadiri pertemuan Komite Nasional di Moskow dan bertemu dengan Penkovsky di sana. Saat Greville sedang menyampaikan proposalnya, Penkovsky selalu memperhatikan pin yang dipakai oleh Greville. Dan Penkovsky mengetahui jika pin itu adalah tanda seorang mata-mata yang dikirim untuknya. Ketika selesai rapat, Penkovsky mendatangi Greville dan mengajaknya makan siang bersama. Saat makan, Penkovsky mencoba untuk membuka identitas Greville. Namun, Greville tetap mengakui jika dirinya seorang pebisnis. Lalu Penkovsky pun mengajak Greville untuk menonton sebuah pertunjukan balet. Ketika selesai, mereka pun berjalan menuju hotel. Dan Penkovsky mulai menanyakan soal pindasi itu. Dan Greville pun mengakui yang sebenarnya. Lalu Penkovsky membuat rencana untuk Greville agar ketika ia pulang, ia mengundangnya ke London untuk delegasi perdagangan. Dan pemerintah Penkovsky pasti mengizinkan, karena tugas utamanya adalah untuk mencuri teknologi dari Barat. Rencana pun berjalan. Penkovsky pun tiba di London bersama beberapa rekannya. Lalu Greville mengajak mereka ke sebuah pabrik. Setelah itu mereka pergi ke sebuah bar untuk minum-minum, lalu kembali ke hotel. Saat di hotel, Penkovsky akhirnya bertemu dengan Emily dan Frank secara diam-diam.
Dalam pertemuan itu, Penkovsky mengatakan kalau Barat telah tenggelam pada kebohongan Khrushchev, yang mengatakan kalau Uni Soviet telah melunak. Namun sebenarnya tidak. Penkovsky pun memberikan dokumen rahasia kepada Frank dan meminta jaminan padanya agar dia bisa membelot bersama keluarganya. Keesokan harinya, Emily dan Frank kembali bertemu dengan Greville dan meminta Greville untuk menjadi kurir bagi Penkovsky. Awalnya Greville menolak dan tidak mau terlibat lagi. Namun Penkovsky berhasil meyakinkannya saat ia berkunjung ke rumah Greville. Setelah itu, Penkovsky pun menjelaskan peraturan-peraturan yang harus diperhatikannya saat berada di Moskow. Yang terpenting adalah harus selalu waspada terhadap orang-orang di sana karena berpotensi sebagai intelijen negara. Tugas Greville pun terus berlanjut untuk pulang pergi Uni Soviet dan Inggris untuk mengantarkan paket di tengah konflik yang semakin memanas antara Uni Soviet dan sekutunya dengan Amerika dan sekutunya yang membuat Greville sedikit tertekan. Pertemuan antara Greville dan Penkovsky terus berlanjut hingga seorang mata-mata yang melapor kepada intelijen Uni Soviet setelah mendapat info kalau Amerika mungkin memiliki sumber yang mengirimkan mereka info penting tentang tindak tanduk Uni Soviet kepada Amerika. Dan Uni Soviet pun mulai menyadari kalau mereka sedang dipantau oleh mata-mata. Di tempat lain, para politisi Uni Soviet sedang mendiskusikan soal Pulau Kuba yang berada di Amerika Latin, di mana mereka menanamkan nuklir di sana. Amerika yang mengetahui hal itu menanggapinya dengan serius informasi itu, ditambah dengan Penkovsky yang mencuri data dan mengirimkan informasi letak posisi nuklir yang berada di Pulau Kuba kepada Amerika. Saat Greville pulang ke tempat penginapannya, dia dikagetkan dengan sebuah kamus miliknya yang sudah berubah posisi, dan dia menyadari kalau dia mungkin sedang diawasi. Di tempat lain, Penkovsky yang berada di kantornya didatangi oleh intelijen Uni Soviet yaitu Grabinov, dan dia menanyakan tentang Greville kepadanya dan mencurigai Greville sebagai mata-mata. Ketika Greville pulang ke Inggris, ia pun menceritakan kejadian itu kepada Frank dan Emily. Dan Frank langsung memerintahkan Greville untuk berhenti sebagai kurir mata-mata demi keselamatannya. Lalu Penkovsky yang sedang berada di kantornya tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah Amerika mengkonfirmasi keberadaan rudal milik Uni Soviet di Kuba, Presiden Amerika pada saat itu, John F. Kennedy, membuat siaran langsung yang juga didengar oleh pihak Uni Soviet bahwa Amerika telah menemukan rudal milik Soviet di Kuba yang akan digunakan untuk memberi kemampuan serangan nuklir untuk melawan belahan Barat. Dan Amerika melarang Soviet untuk meluncurkan rudal dari Kuba ke negara manapun, karena itu akan dianggap sebagai serangan dari Uni Soviet kepada Amerika. Dan meminta Khrushchev untuk menghentikan dan melenyapkannya dari sana, atau Amerika mengancam akan melakukan serangan penuh terhadap Soviet. Setelah itu, Kementerian Perdagangan meminta kepada Penkovsky untuk tidak menghadiri pameran perdagangan di London, dan memintanya untuk tetap di Moskow. Karena tidak ada pilihan lain, Penkovsky pun menyetujuinya. Berpindah ke London, Greville mendapatkan telegram untuk bertemu dengan Emily dan Frank. Lalu mereka meminta Greville untuk membantu Penkovsky melarikan diri dari sana. Dan Greville dengan senang hati menawarkan bantuannya untuk kembali ke Moskow dan membantu Penkovsky. Dan Emily akan ikut bersamanya ke Moskow. Namun Greville memiliki resiko akan ditangkap jika kembali ke sana, berbeda dengan Emily yang memiliki kekebalan diplomatik. Greville pun tiba di Moskow dan dijemput oleh Penkovsky. Saat di hotel, Greville pun memberitahukan rencana pelarian mereka sambil berbisik. Di tempat lain, Emily memberikan detail pelarian mereka kepada salah satu bawahannya yang membantu mereka. Misi pun dijalankan, semua pun bersiap pada posisinya. Dimulai dengan bawahan Emily yang sudah memarkirkan mobil di tempat yang ditunjuk, namun saat ia keluar, ternyata dia sudah diawasi dan dikejar oleh intelijen Soviet. Untungnya ia berhasil melarikan diri. Lalu Emily yang sadar sedang dibuntuti mencoba mengecoh mereka dengan masuk ke sebuah toko dan merubah pakaiannya.
Namun Emily tetap tertangkap saat sampai di tempat yang mereka rencanakan. Begitu pula dengan Greville yang mulai panik saat pesawat yang dinaikinya tiba-tiba menunda keberangkatan. Lalu polisi pun datang ke sana untuk menangkap Greville. Dan Penkovsky yang pulang ke rumah untuk mengajak keluarganya pergi, justru dikagetkan dengan keberadaan Grabinov di rumahnya. Lalu Grabinov menyuruhnya untuk duduk dan mengatakan kepada keluarganya kalau dia adalah seorang pengkhianat negara, lalu membawanya pergi. Greville yang tertangkap akhirnya dibawa ke sel tahanan, lalu ditelanjangi dan dibotaki di sana. Emily dan Frank mendatangi istri Greville yaitu Sheila dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Sheila dan meminta Sheila untuk meyakinkan orang-orang di sana kalau berita itu tidak benar. Grabinov pun mulai menginterogasi Greville. Greville dituduh telah memata-matai Soviet. Namun Greville mencoba meyakinkan Grabinov jika dia tidak tahu apa-apa. Dan dia hanya mengantar paket yang dia tidak tahu apa isinya ke beberapa tempat di London. 6 bulan setelah ditangkap, istrinya Sheila mendapatkan izin untuk mengunjunginya di sel. Namun Greville tidak diizinkan menyentuhnya. Lalu saat berbincang, sang istri pun mengatakan jika Uni Soviet telah mundur dari Kuba dan menarik rudal mereka di sana. Greville pun hanya diam dan mengeluarkan air mata mendengar itu. Beberapa hari kemudian, saat Grabinov sedang menginterogasi Greville, Grabinov pun mendatangkan Penkovsky ke sana. Penkovsky meminta maaf kepada Greville karena sudah membawanya ke situasi seperti sekarang. Lalu Penkovsky mengatakan jika apa yang dilakukannya selama ini ternyata sia-sia dan hanya berakhir mengkhianati negaranya. Namun Greville menggenggam tangannya dan berkata jika dia pasti memaafkan Penkovsky karena berkat Penkovsky, Khrushchev menarik rudalnya dari Kuba dan menghentikan terjadinya perang nuklir. You did it. You, Alex. You did. 1 tahun kemudian, Greville pun dibebaskan. Tepatnya pada tanggal 22 April 1964, Greville Wayne dibebaskan dari tuduhan mata-mata oleh Uni Soviet. Greville pun akhirnya pulang ke rumah. Saat tiba di dalam rumah, Greville tiba-tiba mengingat sahabatnya Penkovsky. Dan film ini pun ditutup dengan cuplikan Greville Wayne yang asli sedang diwawancarai oleh wartawan. Dan film pun selesai. There were no words for a few moments. The only idea of what you're going to do in the future? Oh, I want to get back to my normal business activities as I possibly can. Will that be the same company? Well, my own company. Will you travel in East Europe again? Oh, no, that is quite a question which I can't answer today. Itulah rangkuman alur dari film The Courier. Jika kalian ingin menonton film lengkapnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.